Oh, semua ada absen ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya, kita absen satu-satu. Ya, saya hafal. Yang saya hormati Direktur Bisnis Optima dan GSI Garuda Surya Indonesia, Bapak Rian Saiful Nadar. Ya, saya hormati Bapak Yusuf Abdullah, Yusuf Bastian, Direktur Bisnis dari Sapa Group dan Niaga Food. Kemudian di bawahnya yang saya hormati Business Manager Global Agro Pertama, Teh Ismara, ada ya. Kemudian Supervisor di Smart Farm, Kang Atang, ganteng. Kemudian Direktur San Mas Dika, kentengnya bocor katanya tadi. Doakan ya, mudah-mudahan kentengnya segera rapat. Kemudian yang saya hormati Manajer Bisnis U, Kang Denny, mantap. Manajer Bisnis Usmani, WT Nia apa? Pagi. Gina, Agnia Gina, Teh Gina, salah. Kemudian Manajer Bisnis Sunnah, lagi sakit, Syafa'allah, mudah sembuh ya. Kemudian Manajer Bisnis top, GG, sebentar, belum GG. Akikah udah semua ya? Sunnah, top, ya, udah, terus gantung. Oke. Nah, sebentar, kan masih di grup Sapa lah. Kang Ramdan juga izin tadi, kurang sehat, mudah-mudahan sembuh juga. Yang saya hormati Manajer Bisnis GGS Fenty. Mana? Oh, nyumput Teh Fenty. Kemudian Manajer Direktur Insani Plus Bang AHY. Idaman semua karyawan ya, apalagi tanggal 26 nunggu beliau. Kemudian manajer atau direktur dari Financial Optima yang kalem tapi membahana, Bang Wanda. Mantap. Kemudian ini desainer kita Kang Chandra di belakang. Kebanjiran. Dan yang rajin hadir walaupun jauh-jauh selalu RT ke sini, Kang Jaka. Ya, selaku MC ya. Terima kasih sudah mempersilakan waktu. Ada yang belum di absen? Leader-leadernya? Udah ya, insya Allah ya. Minimal leader di absen semua hari ini. Yang lainnya kum. Mudah-mudahan antum semua dalam kondisi sehat walafiat, insya Allah. Tapi sebelum dimulai, kita nonton film dulu ya. Ya, semangati dulu kita nonton film. Silakan tukang Kang Naon. Kang Helmi, boleh diputar dulu. Kita lanjut film. Dan nonton ada 2 filmnya, insya Allah. Suaraan. Here's a story on how strange is life with its changes, and it happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight all sparkly and clean, such a source of great pride that it caused him to preen. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing enhancing, for they'd also join in the play. Then one day,
bounding up the slope came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the land. Hey kid, why the mope? I used to be something all covered with fluff, and I'd dance in the sunlight and show off my stuff. Then they hauled me away in a manner quite rough and shared me and dumped me back here in the buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you got a pink ink in your think. Doesn't matter what color, that gets nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it on down, and you'll find you're up in what's called the bound, bound, bound and rebound, bound, and you're up right next to the sky. And I think you can do it if you give it a try. First, get a leg up, slap it on down. So every year, long about May, they'd load him up and they'd haul him away, and they'd shave him and dump him all naked and bare. He learned to live with it. He didn't care. He just bound, bound, bound and rebound. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are jackalopes around. Nah, tepuk tangan buat diri antum semua. Ya. Gimana filmnya? Inspirasi? Ya, itulah diri kita ya, kawan-kawan sekalian. Bisa jadi hari Senin itu hari yang begini biasanya nih. Apa ya, udah mau loncat? Loncat, loncat. Ayo, siapa yang mau loncat? Ya, hari Senin itu hari yang berat. Tidak hanya hari Senin sebenarnya, hari memulai kita menyelesaikan masalah itu adalah hari yang paling berat. Ya, kita semua diuji oleh Allah dengan masalah-masalah kita, dan hari di mana kita memulai membuka mata kita itu berat sekali rasanya. Tapi kalau kita sadar betul bahwa nanti kita akan belajar tentang konsep diri, bahwa kita seyogianya itu hanya sebuah objek saja. Subjeknya siapa? Allah. Ya, ini dasar sekali. Jadi kalau kita sebagai objek, ya kita siap-siap didudukan, dikasih baju, diberi kedudukan, diberi pekerjaan, diberi kesempatan, diberi apa lagi? Diberi nyawa, diberi keluangan, diberi tenaga, diberi semangat. Siapa yang memberi semangat siapa? Allah. Yang membuat kita bisa sehat siapa? Allah. Yang memberi kita waktu luang, Allah. Jadi kita ini hanya objek. Kalau dalam sebuah wayang, siapa subjek, siapa objek? Pewayangan, dalang yang terkenal sah. Anyar anaknya sah, siapa? Karena ada dalang, Asep sah, dalang yang terkenal. Yang suka wayang, itu kan subhanallah gitu, mereka menggerakkan wayang, wayang hanya yang di saja. Dia mau dijatuhkan, mau ditenget, senseriket dan sebagainya. Itu hanyalah wayang. Dan kita adalah objek. Subjeknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang membuat kita bisa melihat, yang membuat kita bisa mendengar itu adalah Allah. Tapi yang dibuat bisa melihat dan dibuat bisa mendengar adalah kita sebagai manusia. Kalau kita lihat film tadi, subhanallah gitu. Ya kadang-kadang kita juga begitu lupa gitu ya. Suka ngeluh, lemes, lesu.
berubah masalah gitu ya, apalagi pikiran hutang, jatuh tempo, gitu. Apalagi sok ngomongin masalahnya di sini. Silakan. Masalah apa lagi? Lengit duit gitu ya. Si dia diambil orang gitu. Nah, apa lagi? Atau mungkin ada yang punya masalah banjir, rumahnya bocor, apalagi motornya daya bensinan gitu ya. Rodana temuter, ada masalah lagi? Kacamata tinggalan, apalagi HP nggak tincek, sirup, masalah oke. Iya. Kan kalau kita lihat cara pandang si apa tadi domba, si sip ya, sebenarnya memang kita itu suka happy, suka lupa pada di saat kita merasa sedang keberlengkapan kita pada diri kita itu ada. Seolah-olah kita yang ngatur, yang mendesain hidup ini. Ketika kita sedang sehat ya. Seolah-olah kita yang bisa menentukan makan apa hari. Seolah-olah kita yang bisa menentukan mau kemana kita hari. Tapi sekali diuji sakit, lebih sadar bahwa hakikatnya kita tidak punya daya apapun. Keluar rumah ge, hoream gitu. Ngangkat selimut ge, hoream. Ngomong ngabayangkeun kudu RP, duduk setengah jam gitu. Habis itu suruh bekerja, suruh mikir. Ya. Pinginnya mah di kamar, biasanya di selimut gitu ya. Selimut hareudang, buka salimut deh gitu ya. Obat, antibiotik, dan sebagainya. Lemas itu ya. Yang membuat kita lemas itu siapa? Kita tidak berdaya siapa? Ya izin Allah aja. Ketika kita mengideologisasi kemalasan, bisa mengideologisasi kemalasan, maka bisa jadi Allah izinkan, silahkan ideologisasi kemalasan antum semua. Jadi mendingan kita mengideologisasi kesemangatan, itu apa antusiasme, atau mending mengideologisasi kemalasan. Ideologisasi, antusiasme, kesemangatan. Kalau malas mah biarin dah, tadi kumahakan kayak malas nggak datang. Tapi antusiasme kita perlu ideologisasi. Kenapa kita harus bisa mengidealisasi? Kalau yang tadi digambarkan, kenapa pink? Pink itu juga bisa jadi indah. Betul nggak? Kenapa kita miskin? Miskin bisa jadi juga indah. Kenapa kita sakit? Sakit bisa juga. Jadi sesuatu yang indah. Kita lanjut tonton film satu lagi. Ini satu lagi film ya. Udah pernah nonton ini? Pernah ya. Nah ya, judulnya. Oh, cik, kurang laju. Nobar. Coba teman-teman perhatikan. Rock. Now we're being followed by rocks. Never heard that before. Oh. Rope.
This truly is a godforsaken place. I don't see Jack. I don't see anyone. He's here. Davy Jones never once gave up that way he took. And does it matter? We're trapped here by your doing, no different than Jack. Witty Jack is closer than you think. Snap me to me, Mama. It's Jack. Ya, tepuk tangan lagi buat diri antum semuanya. Ya, luar biasa. Nah, keren nggak? Keren dong. Kalau menurut kawan-kawan, kita lagi membangun pohon peradaban kita. Pohon apa? Syajaratun thayyibah, pohon kebaikan insyaallah, yang akarnya menghujam ke bumi, kuat, akar, batang dan daunnya menjulang tinggi ke langit, kemudian ini robiha, berbuah sepanjang waktu. Siapa yang menumbuhkan pohon itu? Allah. Ini konsepnya. Ketika barusan kita melihat ada seorang tadi Napoleon Bonaparte lah. Apal saya karena sahat si eta lah. Anu mirip itu siapa wajahnya mirip itu? Kang Helmi kawasan yang didandanan gitu mereka. Ya. Jadi dunia ini hiburan aja sebenarnya kawan-kawan sekalian. Kenapa hiburan? Bisa dilihat nggak tadi? Dia begitu menikmati hidup itu ketika dia dalam kondisi tertekan, berat, bingung gimana cara, tapi dia tidak memutuskan dirinya untuk ikhtiar. Jika dia menemukan ada sebongkah tali. Oh, batu. Ya, jadi juga inspirasi ya, kawan. Kalau saya melihat, jangan menyepelekan sekecil apapun potensi yang ada pada diri kita maupun dari kawan kita. Saya nggak pernah meragukan potensi teman-teman, walaupun mungkin ada yang SMA, ada yang kuliah lulusan 7 tahun, ayah, mungkin nilainya pun 3 nggak sampai gitu. Hah? Oh nyampe ya, ayah bisa ya gitu kan. Saya 3,2, yang nama 4 melut gitu ya. Jadi nah, itu potensi yang subhanallah gitu. Allah sebenarnya mendatangkan potensi di sekitar kita. Jadi kita ambil versi kita aja ya. Versi dia biarin. Versi kita, kalau versi saya itu ketika melihat ada sebuah benda yang kadang-kadang kita menganggapnya itu sepele. Kalau di kanan mungkin melihat domba, domba gitu dikukut gitu. Tapi kita tidak tahu bahwa dari domba itulah bisa menjadi kaya kita. Ada kawan ini asli di sebelum
Pacitan, Mas namanya itu Mas Joko. Saya 2 kali ke sana itu ada domba, kambing, punten bro, kayak gareng gitu. Punten, kalau dipandang itu sangat jelek sekali itu kambing. Udah kecil, tidak gede-gede, pokoknya jelek banget lah. Kambingnya itu kayak kambing setan gitu. Asli bener, kecil, dan dia sama istrinya, kebetulan istri sama suami istrinya senang di kandang. Dipelihara terus itu kambing. Kemarin, beberapa minggu yang lalu, ikut kontes kambing unik. Dan dia juara, coba bisa bayangkan nggak? Nanti saya kalau ada di grup saya kirim foto kambingnya, pakaiin baju, pakai ini. Pokoknya goreng patut aja, hirungnya udah pesek nanti ke dalam gitu. Hari kita pesek masih keluarnya lumayan. Ini udah pesek ke jero gitu. Kita kira kalau kita melihat ini di awal-awal mungkin tong di parabat baik kayak baik gitu modal paling. Tapi sama dia diurus. Nah kalau tadi juga sama, kita ngelihat potensi diri kita, potensi kawan-kawan kita, jangan pernah menyepelekan. Karena Presiden Jokowi dulunya bukan seorang presiden. Ya bukan. Soeharto dulunya bukan seorang Soeharto. Hairil Tanjung dulunya bukan seorang Hairil Tanjung. Yang punya apa? Transport. Disebut bukunya aja apa? Bukunya? Anak singkong ya? Hah? Si anak singkong gitu. Hari kalian anak apa? Tiwul, gaplek. Ya, itu kan disepelekan banget itu. Bukan disebutkan, ya naon gitu. Terang kalau etatnya ternyata adalah kepiting gitu. Ya mau kepiting nyeri hati mah berat diantepkan berat. Kebayangnya kalau si kepiting ini nyeri hati, yang dilakukan dia mengangkatkan perahu itu atau ngegelan? Ngegelan. Mungkin dihabisin tinggal tengkoraknya doang kali ya. Tapi Masya Allah gitu, ini keajaiban yang luar biasa yang Allah datangkan dalam kisah ini. Ribuan atau jutaan kepiting gitu bisa membantu. Sama kita juga kawan-kawan. Ketika kita yakin nanti suatu saat saya pengen berdiri di sini gitu, situ sopan gitu. Nanti itu kita akan begini gitu kawan. Wah di lautan menyeberangi seantero dunia ini samudra kita seberangi dengan perahu ya. Dulu waktu Nabi Nuh alaihissalam menciptakan perahu, didukung apa tidak didukung? Tidak. Bahkan istrinya sendiri tidak mendukungnya. Betul ya? Tapi beliau tetap dengan keyakinan bahwa nanti perahu yang dia bangun akan sangat bermanfaat. Dan dia juga bukan berarti membenci orang-orang yang tidak menyukai dia. Tetap menyayanginya, bahkan terus mengajak. Ayo, ayo, ayo. Tapi semua tidak percaya. Kita juga sama. Kita lagi membangun peradaban indiva multi niaga. Bisnis berdasarkan wakaf produktif. Gak apa-apa. Ayo kita jalan terus, kita berjuang terus. Karena nanti kita insya Allah akan begini. Kenapa kita akan begini? Cukup begini aja sebenarnya. Dunia itu akan takluk oleh kita. Karena apa? Allah akan mengirimkan daya dukungnya sehingga peran kita hanya begitu doang nanti. Kang Andi nanti mungkin pencet layar doang. Layar. Mau peta dunia mana? Kira-kira gitu. Mau lihat karyawan di mana? Itu bisa terjadi insya Allah. Haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada Sep anak yatim nanti gak cuma di sini. Kemarin paling jauh kita di mana? Jalan lagi nih cuma satu mobil gitu, kruis. Ya, itu hanya titik kecil masih Kabupaten Bandung gitu. Kalau nanti kita punya anak yatim di titik-titik yang tidak bisa dijangkau, mudah-mudahan suatu saat karya kita ada di sana. Pohon peradaban kita ada di sana. Mana negara yang paling jauh di Indonesia? Hah? Cigodewa, deket Cigodewa. Balenda dekat. Nanti kita akan jangkau insya Allah dengan karya kita daerah-daerah yang mungkin bagi orang lain tidak bisa menjangkaunya. Lalu yang dibutuhkan di situ siapa? Kesetiaan dan loyalitas. Ya. Kalau antum setia, antum loyal pada visi besar kita, insya Allah ini bisa Allah wujudkan. Kalau antum tidak loyal, bisa diwujudkan nggak? Bisa. Allah ganti dengan generasi yang lebih baik. Allah ganti generasi Wiwit ganti. Allah bisa. Sehingga IMN ini tetap bisa berlayar ke seantero. Artinya kita melihat ini semua, kita kecil, kita tidak punya daya apapun, kita tidak punya kemampuan apapun. Hakikatnya yang maha kuasa, yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini belajar banyak hari ini. Mudah-mudahan satu poin ya, bahwa konsep diri kita ini adalah sebagai objek
Yang subjeknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak akan mampu, saya nggak kuat, saya nggak bisa gitu. Gimana saya ngasuh sekian ratus orang misalkan? Gimana saya harus menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 5 menit? Kalau lihat dari kita nggak mampu. Tapi kalau la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, insyaallah mampu. Oke, sekarang saya ajak teman-teman menguji diri antum mampu berdiri atau tidak berdiri. Ya. Tapi ada satu syarat. Siap nggak? Bisa berdiri apa enggak? Teman-teman bisa berdiri nggak? Bisa. Tapi ada satu kuncinya. Kayaknya nggak akan bisa berdiri. Berdiri, tapi dengan ibu jari saja yang napak. Buktikan, bisa nggak? Bisa nggak? Kenapa? Ya, dua-duanya. Sekarang, jadi kalau berdiri itu kumaha sih? Kan dari duduk, ya. Duduk kan begini. Nah, sekarang berdirinya itu dengan 2 jari langsung gitu. Mungkin nggak? 2 ujungnya. Kalau gini mah beda, ini jengke. Dengan kita bicara kemampuan, bisa nggak? Coba dong, bisa nggak? Cobain. Langsung semuanya. Praktek. Jangan apa, itu kan apa? Langsung jari. Atau terlalu berat, langsung jinjit, jengke. Bisa nggak? Ayo, coba. Bang Dika langsung jengke, Bang. Nah, itu napak heula itu. Napak dulu, langsung jengke. Caranya jengke gimana? Coba. Ahwat gak usah praktek ya, kita Iwan aja yang praktek. Cik. Kumaha bisa tuh? Ah, kalau berat, coba peluk kawan sampingnya masing-masing. Berdiri bareng-bareng. Tangan nggak boleh napak dulu ya. Hari gini kan dibantuan tangan dia mah. Coba peluk kawan-kawannya. Jengke. Ah, ini cerdas. Boleh. Jengke. Berdiri. Iya. Oke, luar biasa. Ya. Bisa ya, Bang ya? Dari bawah. Ya. Ya, itulah kita, kawan-kawan sekalian. Kalau kita berdiri dengan keterbatasan kita nggak punya kemampuan. Tapi kita punya potensi untuk bisa menyatukan banyak kekuatan. Ya. Di sini banyak kekuatan. Ada 1, 2, berapa orang yang ada di sini. Ini kekuatan yang luar biasa untuk kita bisa wujudkan mimpi dan visi besar kita di Indiva Multiniaga ini. Insyaallah. IMN. IMN itu apa? Iman. Ini ada yang baru, soalnya Ayus. IMN itu singkatan dari Indiva Multiniaga. Biasanya difilosofikannya adalah sebagai iman. I-nya itu adalah satu, wahid. Tauhid. Kenapa kita bicara tentang Allah hari ini? Konsep diri kita itu begitu. Ya. Kan sekarang kita tidak pernah tahu bagaimana cara ngurus diri kita. Kalau sudah mati, tahu nggak cara ngurus diri kita? Rasul itu pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini sebenarnya kita sedang tidur, sedang mati. Hidup yang sebenarnya itu kalau sudah ngantunkeun, kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Saya doain teman-teman ya. Kan semuanya. Itu, tapi kata Allah nanti ketika kita sudah mati, justru di situ kita baru sadar. Ternyata yang lebih penting itu bukan duit. Yang lebih penting itu bukan rumah. Yang lebih penting itu bukan kendaraan. Yang lebih penting itu bukan kekuasaan. Ternyata yang lebih penting itu adalah sujud, sedekah, infak, dan kalimat la ilaha illallah. Sekarang belajar. Jangan anggap semuanya penting. Karena semua itu tidak akan langgeng. Yang langgeng itu adalah keimanan kita. Sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nyari duit sampai husu, sampai nunutan. Kalau sujud sampai nunutan enggak? Sering Pak ketiduran tahajud. Ya itu hebat. Kalau antum udah bisa merasakan sujud saat tahajud sampai tidur sujud tidak bangun-bangun, hebat. Mudah-mudahan latihan. Nanti matinya mati sujud. Kalau antum ngitung duit di rekening, nggak tidur-tidur, hati-hati. Rekeningnya kosong.
Karena nggak penting sebenarnya yang begitu-begitu. Yang penting itu nanti kita menyesal ketika kita sudah bangun. Sudah bangun, ditanyain man nabiyuka. Kita buka. Di situ baru kita paham. Umat hidup, alhaakumut takasur, hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan sampai yakinnya itu pas. Yakinnya itu pas dicemplungkan ke neraka. Jangan sampai yakinnya itu pas dibakar. Yakinnya dari sekarang. Aku yakin bahwa kita punya Allah yang Maha Besar. Bahwa kita punya kekuatan yang Maha Dahsyat. Kekuatannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mandang diri kita lemah. Kita kuat insya Allah. Walaupun kita ngantukan, nunutan, ada yang nunutan di sini. Walaupun kita suka lemes, dikit-dikit migrain, dikit-dikit pusing gitu, dikit-dikit lalinu awak, dikit-dikit nyeri cangkeng, nggak apa-apa gitu. Tapi kita mujahid gitu. Siapa mujahid? Ya orang-orang yang dia selalu siap untuk mengorbankan jiwa, harta, dan raganya. Atau yang berikutnya adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti bergerak. Disebut muharrik. Siap menjadi muharrik. Orang yang selalu bergerak, orang yang nggak pernah diam, orang yang nggak pernah memberikan toleransi pada dirinya untuk malas-malas. Muharrik, orang yang bergerak. Berasal kata dari haroka ya variannya. Gerakan. Siap nggak digerakkan hari ini? Badan. Siap nggak jam 12 malam masih terima kereklos? Siap nggak jam 12 malam potong domba Kang Atang? Siap Kang Atang masuk. Jam sabar lagi siap ya Kang? Asalnya pesona. Pesona Mas. Siap nggak untuk menyelesaikan laporan kalaupun jam 1 malam belum tidur? Siap nggak? Untuk siapa itu dilakukan? Untuk diri kita? Untuk Allah? Atau untuk siapa? Jawab sendiri. Hati-hati. Siap nggak jam 1 siang hari Minggu tiba-tiba diperintahkan tolong ambilkan kabel ini kan kabel audio, kirim kemana? Ke lokasi pelatihan di mana? Di Cikole Lembang, di Puncak. Mau nggak? Mau. Walaupun saya awat Pak, saya siap. Itu baru keren. Siapa itu? Muharrik. Dia cerdas, dia bertanggung jawab. Dan dia siap bekerja. Insya Allah orang-orang yang di IDIFA punya konsep yang seperti itu. Satu, dari sisi keimanannya dia bagus. Dua, dari sisi jiadahnya, pengorbanannya juga bagus. Hebat insya Allah. Dan mereka orang-orang yang akan menuai kebahagiaan di 3 alam. Sukses kita di 3 alam. Alam apa saja? Yauma wulida. Di hari kelahiran kita. Yauma yamut, di hari kematian kita. Yauma yub'atsu hayya, di hari pembatasan. Siap? Salam sejahtera, salamun alaihi. Yauma wulida, yauma yamut, yauma yub'atsu hayya. Jadi di dunia ini siapa yang membuat kita bakal sejahtera? Allah. Siapa yang di alam kubur yang ngurus kita nanti? Allah. Siapa yang akan ngurus kita di alam yaumul hisab nanti? Allah. Bisa kita ngurus diri kita? Jadi berani nggak nanti kita hidup berdampingan dengan cacing? Berani, yang ngurus aja Allah. Loh di sini aja kita berdampingan dengan cacing. Ada cacing di sini. Dari perut antum tuh ada cacingnya. Masa takut berdampingan dengan cacing gitu? Artinya ini satu keberanian. Di alam kubur pun kalaupun saya sendiri karena saya punya Allah. Bahkan ada satu sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, apakah nanti di surga masih boleh sholat? Boleh. Ya udah, saya mendingan mati aja nanti, siap saya mati. Kalau di surga masih boleh sholat. Ya Allah, apakah nanti yang menghisab saya itu Allah, malaikat, atau siapa? Allah yang menghisab. Ya sudah, karena Allah itu baik, saya mau dihisab. Itu. Jadi pikiran kita tentang Allah itu dahsyat gitu. Allah itu maha baik. Allah maha bijaksana. Allah maha mengurus setiap detik hidup kita. Allah maha mengurus anak kita. Allah maha mengurus keluarga kita. Allah maha mengurus dompet kita. Allah maha mengurus rekening kita. Siapa yang membuat rekening kita aman? Allah. Siapa yang membuat rekening kita berisi saldo? Allah. Siapa yang membuat rekening kita kosong? Saya. Anda yang kosong itu. Ya, maksudnya apa? Kalau kejelekan jangan disematkan kepada Allah.
Yang membuat saya sakit Allah, iya. Tapi dalam tong disebut ke gara-gara Allah jadi geri, tong gitu. Tapi diimani aja Allah yang membuat saya sakit. Tapi dengan positifnya bisa jadi Allah ingin memberi saya pahala. Bisa jadi Allah ingin membuat saya lebih kuat. Dan jangan pikir usia tua itu tidak bisa membuat kita sukses. Banyak. Siapa? KFC? Tahu nggak? Benar-benar. Dia kaya di usia muda, di usia tua. Usia tua. Makanya tua dulu baru sukses ya. Dari sekarang kita mulai. Kita rangkai kesuksesan itu, tong nunggu kolot lah. Ini saya motivasi juga pada saya, walaupun minum obat, lihat di belakang. Mudah-mudahan 701 anak yatimnya itu tercapai. Amin. Ya, walaupun tua beliau. Tua itu semuanya sudah memutih gitu ya. Ya kayak Pak Deden, Ayus sudah mulai putih-putih. Mas Luis terus barodasan Mas? Belum ya, insya Allah. Baik kawan-kawan sekalian, saya mohon maaf kalau apa yang saya katakan menyinggung atau mungkin salah, mohon dimaafkan. Saya hanya sayanglah sama antum semua. Di usia yang masih muda-muda ini, yuk kita bisa sukses insya Allah. Dan target suksesnya 3 lah. Makanya yang benar cari uangnya yang halal, yang barokah. Supaya salam alaihi yauma wulida, yauma yamut, yauma yumasu hayy. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Mugi Widodo. Tepuk tangan sekali lagi dong. Lanjut ya. Masih semangat nggak? Oh ya, harus. Nah, selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Teh Nai. Enggak Teh Nai.